Suatu hari Mrs. Citra menemui Pak Tarjunia untuk menanyakan koneksi antar materi modul 3.1. Hai, Assalamualaikum Pak Tarjuni. Waalaikumsalam Miss Citra. Wah, tumben. Ada apa nih Miss Citra datang ke sini? Saya ke sini bermaksud untuk merefleksi bersama hasil pembelajaran di modul 3.1 yang telah dipelajari oleh Bapak Tarjuni mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin melalui koneksi antar materi. Oh gitu ya, silakan Miss Citra, kita berbincang di ruangan saya. Mari. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yakni Ingarso Sungtulodo, Ingmatyo Bangun Karso, Tuturi Handayani sangat memberi pengaruh besar dalam pengambilan sebuah keputusan yang berpihak pada murid, bahwa setiap guru harus menjadi contoh tauladan yang baik bagi murid-muridnya, bahwa setiap guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri, bahwa setiap guru juga hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang positif mampu mempengaruhi seseorang. Apa sih yang dipengaruhi? Pastinya sikap seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Maka setiap guru harus memiliki nilai-nilai yang positif tersebut, seperti nilai mandiri, nilai reflektif, nilai kolaboratif, nilai inovatif, dan yang paling penting adalah nilai yang berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan implementasi dari kompetensi sosial dan emosional yang wajib dimiliki oleh seorang guru, sehingga dapat membantu guru tersebut dalam mengambil sebuah keputusan apabila dihadapi pada situasi dilema etika atau berada dalam bujukan moral. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Alur Tirta sebagai teknik coaching bertujuan untuk melejitkan potensi daripada kunci dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tirta adalah akronim dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kompetensi sosial dan emosional mutlak diperlukan guru untuk dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif terkait dengan perilaku pribadi serta interaksi sosial mereka berdasarkan standar etika, pertimbangan keamanan dan keselamatan, serta norma sosial. Harapannya, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pastinya,
pendidik yang memiliki nilai-nilai positif mampu melihat permasalahan dari berbagai kacamata, dan pendidik yang dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapinya termasuk dalam dilema etika ataukah bujukan moral. Selanjutnya Pak, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai upaya pengambilan keputusan yang tepat dilakukan dengan beberapa tahap berikut, yaitu mengidentifikasi jenis paradigma dilema etika yang sesuai dari suatu kasus yang dihadapi, memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema etika, bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan saya adalah rasa khawatir apabila keputusan yang diambil oleh saya justru berdampak tidak baik atau merugikan bagi sebagian besar suatu pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Apabila keputusan yang dibuat berpihak pada murid, maka itu dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Yang selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang berpihak kepada murid telah melalui pertimbangan dalam hal pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar daripada murid. Apabila murid-murid merdeka dalam belajarnya, maka mereka akan menjadi kreatif dan inovatif serta matang dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Bisa saya simpulkan bahwa pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, berdasarkan budaya positif dengan alur bagja, berbasis kesadaran penuh atau mindfulness, bahwa akan ada dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan Anda? Dilema etika adalah keputusan benar versus benar. Bujukan moral adalah keputusan benar versus salah. 4 paradigma, yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Sedangkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu nilai yang saling bertentangan, siapakah yang terlibat, fakta relevan, pengujian benar salah, prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan lihat keputusan dan refleksikan. Sedangkan hal yang di luar dugaan adalah opsi trilema atas sebuah kasus. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari di modul ini? Ya,
Saya pernah mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Namun tidak saya ambil secara lengkap sebagaimana disebutkan dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya sangat signifikan. Saya menjadi memahami bagaimana seharusnya langkah-langkah yang baik dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebelumnya, saya cenderung mencari akar masalah dan mencari solusinya langsung. Namun, setelah mempelajari modul ini, ilmu dan keterampilan saya lebih berkembang dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, mempelajari topik modul ini sangat penting karena akan mendewasakan saya tentang bagaimana seharusnya bersikap apabila menghadapi dilema etika atau bujukan moral. Sedangkan sebagai pemimpin, maka mempelajari topik modul ini lebih penting lagi demi memberikan pelayanan prima pada semua yang saya pimpin, sehingga saya dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan membawa maslahat bagi semuanya. Luar biasa sekali pemahaman Bapak Tarjuni ini. Selamat lanjut ke modul berikutnya dan tetap semangat. Terima kasih, Miss Citra.